Shalom, selamat pagi. Hari ini Senin 13 Juli 2020. Firman Tuhan bagi kita diambil dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-8. Sebelum bersama membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami dapat bangun dalam keadaan yang baik. Kami bersyukur dapat menghirup nafas kehidupan. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon bimbingan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk kami mengerti dan memahami kehendak-Mu atas kehidupan kami hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 1 hingga yang ke-8 berbunyi demikian. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan, supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu dan hidup dalam pengudusan dan penghormatan, bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan supaya dalam hal-hal ini orang jangan memperlakukan saudaranya dengan tidak baik atau memperdayakannya, karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini, seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga Roh-Nya yang kudus kepada kamu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dunia kita saat ini sedang berhadapan dengan masalah virus corona yang sangat menular, yang membuat banyak kegiatan dan aktivitas hidup menjadi terhenti. Akibat dari wabah ini, banyak orang tidak bisa bekerja karena di PHK atau karena takut tertular. Untuk beraktivitas di luar rumah pun orang jadi cemas, khawatir, dan juga takut untuk melakukannya. Akibat wabah virus ini, kegiatan ekonomi di masyarakat seperti jual beli jadi menurun dari biasanya. Anak-anak harus menempuh pendidikan dari rumah. Dan bagi anak-anak yang tidak memiliki gadget ataupun juga HP, mereka tidak bisa belajar dengan baik. Dalam kehidupan rumah tangga, bisa terjadi perzinahan dan juga perselingkuhan. Akibat salah satu pasangan tidak lagi bisa mengatur atau memenuhi kebutuhan dan keinginan dari pasangan yang lainnya dalam rumah tangga tersebut. Akibat di PHK misalnya. Jadi hal keuangan menjadi terganggu. Bisa saja karena di PHK tadi orang menjadi stres, lalu ia melakukan kekerasan dalam rumah tangganya terhadap anggota keluarga yang lemah, seperti istri atau juga anak. Seseorang tidak lagi mampu untuk hidup baik
dan berkenan kepada Tuhan, atau juga hidup kudus di hadapannya akibat permasalahan ini. Namun firman Tuhan bagi kita hari ini mengingatkan kita untuk tetap hidup kudus di dalam Dia, apapun masalah yang terjadi. Karena Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi pengikut-Nya, bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Mengikut Tuhan bukan berarti kita bebas dari masalah, tetapi mengikut Tuhan berarti kita harus berjalan bersamanya dalam setiap masalah yang kita hadapi. Kita harus percaya dan mengandalkan Tuhan. Oleh sebab itu, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, tetaplah bersama Tuhan Yesus dalam menghadapinya. Karena hanya Dialah yang mampu dan bisa menolong kita untuk melewati setiap pergumulan dan permasalahan hidup yang kita hadapi. Karena itu, hendaklah kita tetap menjaga kekudusan hidup kita. Jangan berlaku cemar. Sebagaimana subtema kita dalam bulan ini, kita diharap tetap mampu untuk melayani dengan ketulusan hati dan memotivasi dalam motivasi yang murni, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Karena itu, siapa yang menolak untuk hidup kudus, ia bukan menolak manusia, tetapi menolak Allah yang telah memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan kebenaran firman-Nya hari ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami hari ini. Saat ini kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang ada di Datah Koto, supaya boleh senantiasa bertumbuh dan berbuah dalam iman, percaya, pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus. Apapun masalah yang mereka hadapi saat ini, bila mereka selalu berjalan disertai oleh Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, berkatilah hidup kami semua hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin.